Bitung, a city shaped by the ocean, where fisheries drive livelihoods and community life. Baik, terima kasih. Jadi saya sedikit bercerita sejarah dibentuknya Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Jadi dulunya di tahun 1970 kita hanya tempat pelelangan ikan saja, tapi berubah di tahun 1997 ada studi tentang desain pembangunan, sehingga tahun 2000 ada pengembangan pembangunan melalui dana SPL. Di tahun 2021 dilaksanakan perencanaan pembangunan, 2022 peletakan batu pertama, 2024 uji coba operasional, selanjutnya di tahun 2005 baru ditetapkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara. Nah, pelabuhan perikanan ini kita kan ada 4, mulai dari Pelabuhan Pendaratan Ikan, Pelabuhan Perikanan Pantai, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Pelabuhan Perikanan Samudra. Sehingga Pelabuhan Perikanan Nusantara ini masuk dalam kelas B. Nah, selanjutnya di tahun 2007 peresmian PPS Bitung oleh Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sejak 2007 kami sudah masuk di kelas A atau PPS Bitung. Yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, PPS Bitung itu adalah salah satu pelabuhan perikanan samudra dari 22 pelabuhan perikanan UPT Pusat. Nah, pelabuhan perikanan samudra hanya 6 dan salah satunya ada di Bitung. Selanjutnya, produksi perikanan yang ada di PPS Bitung sejak tahun 2019 itu fluktuasi, kadang naik kadang turun, tapi di sini di tahun 2020 ada peningkatan kenaik. Nah, padahal ini awal-awal terjadinya, mohon maaf, pada saat itu COVID-19. Tapi di tahun 2021 sudah informasi masalah penanganan COVID-19 itu sudah semakin gencar, sehingga untuk kapal sudah jarang beroperasi, sehingga produksi perikanannya menurun karena tidak boleh ada perkumpulan orang. Nah, karena di atas kapal pun ada bekerja secara bersama-sama, akhirnya tidak banyak kapal yang berangkat dan produksi menurun. Dan di tahun 2022 karena sudah ada kebebasan untuk melakukan aktivitas kembali, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan karena tadi mungkin sempat istirahat, terus dia beroperasi lagi, jadi hasilnya meningkat secara signifikan. Nah, di tahun 2023 menurun kembali karena tadi mungkin sudah digencarkan di tahun 2022 pada melaut. Nah, sekarang udah agak berkurang. Jadi di tahun 2023 sedikit menurun. Untuk tren nilai produksi itu relatif sama. Kalau kita lihat nilai produksinya bagannya sedikit meningkat dan menurun, tapi tren nilainya itu sama. Kenapa? Karena di tahun 2021 walaupun produksinya sedikit, itu nilai jualnya tinggi. Nah, ya supply and demand. Jadi barangnya sedikit, yang minta banyak kan, jadi harganya lebih tinggi. Tahun 2023 nilai produksinya 54.000 ton. Selanjutnya nilai produksinya di tahun 2023 sebesar 1.276 miliar. Nah, ini showcase lah tren yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Selanjutnya untuk kegiatan kesah bandaran, kami sudah menerbitkan kurang lebih 9.700 lembar persetujuan berlayar, 10.520 lembar surat tanda bukti lapor kedatangan kapal, dan selanjutnya kepatuhan lainnya seperti logbook 5.691 lembar, dan juga yang paling penting untuk kegiatan ekspor adalah SHTI. Kami sudah menerbitkan 2.163 lembar, baik itu SHTI LA dan LT maupun LTS. Kapal yang beroperasi di tahun 2023 itu ada 1.076 kapal. Nah, saat ini di tahun 2024 sudah bertambah kurang lebih menjadi 1.084 kapal, didominasi oleh kapal ikan yang menangkap tuna atau jenis alat tangkapnya handline. Nah, selanjutnya ikan yang paling banyak didaratkan adalah cakalang. 40% tangkapan cakalang. Sehingga kenapa Bitung itu ikonnya adalah cakalang, karena banyak ikan cakalang yang didaratkan di Bitung. Jenis kedua adalah madidihang, karena semua kapal tadi didominasi oleh alat tangkap handline, sehingga madidihang menjadi ikan yang unggul kedua. Selain tadi, ini kan madidihang secara umum. Jadi ada madidihang yellow, fin tuna yang di atas 20 kilo, ada yang di bawah 20 atau disebut baby tuna di sini. Nah, selanjutnya, ini tadi yang saya sebutkan, tren alat tangkap handline itu paling banyak di sini. Yang kedua adalah pursen, selanjutnya kapal lampu. Nah, kapal lampu ini kapal pendukung operasional untuk membantu kapal pursen dalam hal melakukan operasional penangkapan ikan. Karena kalau tanpa bantuan kapal lampu, ya kapal pursen agak sulit untuk mencari ikan atau mengumpulkan ikan di satu titik. Nah, selanjutnya total yang sudah diekspor keluar, baik itu ke Filipina, ke Amerika, ke Thailand dan lain-lain, itu total ekspornya mencapai 4.212,16 ton. Jadi mungkin
itu gambaran kegiatan yang ada di PPS Bitung. Nah, ke depan kami akan ada pengembangan dari dana PHLN. PHLN itu hibah luar negeri, jadi pinjaman hibah luar negeri. Rencananya PPS Bitung itu karena sekarang aktivitas yang dilakukan oleh pengguna jasa itu sudah sangat padat, jadi kami kekurangan dermaga sehingga dapat bantuan PHLN untuk pengembangan, nanti akan kami reklamasi. Nah, nanti hasil pengembangannya direncanakan akan seperti ini. Jadi ada penambahan kurang lebih 5 hektar daratan. Mungkin akan selesai di tahun 2028 dan dimulai di pertengahan tahun depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Through its fisheries, Bitung thrives as a cornerstone of Indonesia's maritime economy.